Inilah gambar pantauan udara permukiman warga yang terendam banjir, saudara. Ada 29 desa di 5 kecamatan yang terdampak banjir. Permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 3 meter. Akibatnya, ribuan warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tanggul Sungai Wulan yang memisahkan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak kembali jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang tinggi. Titik jebolnya tanggul berada di titik yang sama, saudara, yakni di Desa Norowito, Karanganyar, Demak. Akibatnya ribuan rumah warga di wilayah Demak, Jawa Tengah ini kembali tergenang banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Selain itu, saudara, banjir juga kembali memutus jalan Pantura Kudus Demak maupun sebaliknya karena ketinggian air di jalan lebih dari 1 meter. Jebolnya tanggul Sungai Wulan terjadi yang kedua kalinya, saudara. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menjelaskan kembali jebolnya tanggul disebabkan karena tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan yang memicu dorongan air lebih keras ke tanggul. Akibatnya, saudara, sekitar 22.000 warga terdampak kini diungsikan ke 45 titik berbeda. Kepala BNPB juga menyebut penutupan tanggul yang jebol sudah dilakukan dan ditargetkan, saudara, akan rampung dalam 5 hari. Kan sudah tertutup itu ya, ternyata mungkin karena dorongan airnya lebih keras, hujan juga beberapa minggu kemudian datanya lebih ekstrim sehingga jebol lagi di titik yang sama. Ini sekarang sudah beberapa hari ini ditutup, janjinya dari BBWS itu 5 hari sudah ketutup. Dan saudara, hingga Senin malam banjir masih merendam permukiman warga di 31 desa yang berada di 5 kecamatan di Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian banjir masih bervariasi berkisar antara 1 hingga 2 meter. Ribuan warga terdampak kini mengungsi ke tempat yang aman. Meski demikian, terdapat beberapa warga yang masih memilih bertahan di rumah mereka. Terkait dengan banjir yang melanda daerah Demak dan juga Kudus, Jawa Tengah ini, kita tanyakan kepada Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bapak Bergas Catursasi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Bergas. Salam sehat. Selamat malam, Mas Yasir. Jadi banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol ini berdampak kemana saja nih? Ya, jadi tanggul Sungai Wulan ini tidak hanya Demak saja ya, tapi juga ke Kudus, juga begitu juga ke Jepara, termasuk Pati juga. Karena ada Bendungan Wilalung yang pintunya juga kita istilahnya dari BBWS membuka untuk membagi air. Berarti semakin meluas ya, tidak hanya di Demak, di Kudus, tapi sudah meluas ke Pati, bisa dikatakan seperti itu? Ya, artinya ada laporan banjir juga dari Pati, begitu juga Jepara, begitu juga Kudus maupun Demak ya. Kemudian ini kan tanggul yang jebol ini tentu harus diperbaiki begitu. Penanganannya seperti apa? Ya, sudah dari sejak mulai terjadinya jebolan itu dari pihak BBWS, Kementerian PUPR sudah berusaha untuk melakukan upaya-upaya penutupan. Tapi memang perlu berproses ya, karena air juga tinggi, maka upaya-upaya itu tidak hanya oleh BBWS atau Kementerian PUPR, tapi melalui teknologi modifikasi cuaca yang digerakkan oleh BNPB bersama BMKG juga dilaksanakan. Tujuannya untuk mengurangi beban curah hujan yang ada di hilir, yang ada di hulu tentunya. Oke, kendala saat ini seperti apa yang dialami? Kendalanya karena tinggi air masih tinggi, muka air masih tinggi ya, jadi tidak mudah untuk menutup itu, maka ditargetkan sebagaimana yang tadi diinformasikan kepada dari Kepala BNPB bahwa BBWS akan menutup itu kurang lebih 5 hari. Harapannya bisa tercapai, syukur-syukur bisa lebih cepat. Oke, dalam targetnya 5 hari ke depan ya, ini tanggul yang jebol ini dapat diantisipasi begitu. Kemudian selain hal itu, adalahkah penanganan lain terkait dengan banjir yang terjadi? Ya,
tentunya penanganan karena dengan adanya kondisi banjir ini tentunya akan terjadi evakuasi dan tempat pengungsian ya. Jadi kami BPBD provinsi mengkoordinir BPBD kabupaten kota juga untuk membantu BPBD Demak dalam hal evakuasi warganya. Begitu juga dari yang tempat-tempat yang kemarin sempat terjadi banjir seperti Kudus, kemudian Pati maupun Jepara. Jadi pertama adalah menyelamatkan warga untuk ditempatkan di tempat pengungsian. Kemudian tentunya lanjutan dari tempat pengungsian kita koordinasi dengan Dinsos Provinsi, Dinsos Kabupaten Kota untuk kecukupan daripada logistik. Nah ini alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik karena support dari pusat juga cepat juga, baik dari Kemensos, Kementerian PUPR maupun BNPB untuk menyelesaikan kejadian-kejadian yang ada di Jawa Tengah khususnya. Untuk warga yang memilih masih bertahan di rumah mereka, penanganannya seperti apa? Ya, kita tetap menyiapkan dapur umum ya, dapur umum yang sudah disiapkan dari Dinsos Kemensos, itu nanti akan disuplai oleh rekan-rekan relawan, baik relawan dari BPBD maupun dari Tagana sendiri, untuk mensuplai ke rumah warga yang masih bertahan. Tapi kita harapkan sih memang mereka menuju kepada tempat pengungsian terpusat yang sudah disiapkan. Baik, terlebih saat ini ada beberapa korban juga tengah melaksanakan ibadah puasa begitu ya. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bapak Bregas Catur Sasi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Bergas. Selamat sehat.